Minasan konnichiwa, selamat datang kembali di channel TipTap Japan. Nah, kali ini TipTap Japan akan membahas tentang lanjutan dari video kita yang kemarin. Di video kita kemarin kan kita udah membahas tentang tutorial cara mendaftar atau membuat akun atau ID Prometric, dan juga sekaligus cara mendaftar ujian SSW dan JFT gitu kan. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari hal itu, dimana misalnya nih kita sudah daftar ujian tapi ternyata nama kita ada yang salah, tapi ternyata tanggal lahir kita ada yang salah. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah hal tersebut akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke hal tersebut, ada satu info atau update penting nih di dunia per SSW-an atau dunia per JFT-an. Jadi di akun Instagram JFT Basic, yaitu JFT Basic_ID, ini ada pengumuman bahwa ternyata sekarang sudah ada metode pembayaran yang baru, yaitu dengan menggunakan OVO dan Doku Wallet gitu. Nah, ini sekaligus menjadi kabar baik dan kabar buruk di sisi lain gitu. Jadi ada dua sisi yang bisa kita dapatkan dari kabar ini. Kabar baiknya mungkin kita jadi semakin mudah untuk melakukan pembayaran JFT maupun SSW gitu kan. Jadi biasanya kan kita membayar itu dengan menggunakan voucher ataupun kartu kredit, bisa juga kartu debit gitu kan. Nah, ketika kita memakai voucher itu kan kita harus membeli langsung di tempat ujiannya, dimana tempat ujiannya itu kan tidak ada di semua kota kan, hanya ada di kota-kota tertentu, dimana jika kita memang tidak berdomisili di kota tersebut, kita harus melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk membeli voucher di tempat tersebut, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kartu kredit sendiri, kita sudah sama-sama tahu bahwa tidak semua orang memang punya akses ke kartu kredit seperti itu, karena memang cara mendaftarnya yang agak sedikit susah gitu kan, nggak semua orang punya. Nah, tapi dengan metode pembayaran yang baru ini, pasti akan memudahkan orang-orang yang tidak punya kartu kredit, yang tidak sempat untuk membeli voucher ujian untuk melakukan pembayaran JFT maupun tes SSW. Karena ya seperti kita tahu bersama, OVO dan Doku Wallet ini lebih mudah diakses dibandingkan kedua hal yang tadi itu. Kita sudah lebih mudah untuk mendaftar OVO dan Doku Wallet karena mungkin setiap orang sekarang sudah punya smartphone gitu ya. Dengan mendownload aplikasi OVO maupun Doku Wallet, kita sudah bisa mendaftarkan diri di OVO maupun Doku Wallet ini. Jadi hal ini semakin mempermudah orang untuk mendaftarkan diri di JFT maupun tes SSW. Nah, kabar buruknya mungkin, ini kabar buruk sih ya kalau bagi saya, sisi negatif mungkin lah. Sisi negatif dari metode pembayaran dengan menggunakan e-wallet ini atau dengan menggunakan OVO maupun Doku adalah ketika kita ingin membatalkan ujian yang sudah kita daftarkan, kita tidak bisa menerima refund atau tidak bisa menerima pengembalian dana secara 100%. Kenapa tidak bisa 100%? Karena sekarang untuk pembayaran menggunakan e-wallet atau menggunakan OVO atau Doku itu tadi ya, Doku Wallet itu tadi, kita akan dikurangi biaya penanganan sebesar 11,64%. Itu berarti jika kita membayar JFD seharga 400.000, itu artinya uang kita yang dikembalikan akan dikurangi sekitar minimal sekitar 40.000 mungkin ya. 40.000 sekitar 45.000 lah mungkin. Jadi kita hanya akan mendapatkan uang kita kembali itu sekitar 355.000 mungkin. Nah, ini hitung-hitungan kasar aja karena saya juga nggak ngitung secara pasti di kalkulator. Tapi gimana ya? Jadi ini mungkin sisi negatif ya. Jadi ketika kita menggunakan voucher maupun ketika menggunakan kartu kredit, ketika kita melakukan ujian, kita akan mendapatkan refund 100% dari apa yang sudah kita bayarkan. Misalnya kita sudah beli voucher, kita terus mendaftarkan dengan menggunakan voucher tersebut. Misalnya kita batal, kita masih bisa menggunakan voucher tersebut untuk mendaftarkan ujian di lain kesempatan, seperti itu. Asal kartunya itu atau vouchernya itu belum kadaluarsa. Dan jika kita menggunakan kartu kredit, setelah membatalkan ujian, kita akan mendapatkan 100% refund dana kita kembali ke kartu kredit, seperti itu. Tapi jika menggunakan e-wallet, kita hanya akan dapatkan uang kita kembali sekitar berapa nih? 88,36% kemungkinan ya. Nah, kembali lagi ke topik utama kita kali ini, yaitu adalah bagaimana sih caranya mengubah identitas yang sudah terlanjur didaftarkan gitu kan. Misalnya tiba-tiba nama kita ternyata setelah dicek salah, tanggal lahir kita setelah dicek ternyata salah. Itu bagaimana caranya? Nah, sebenarnya ada dua hal yang patut digarisbawahi, yaitu yang pertama adalah cara untuk mengubah identitas ketika kita sebelum mengikuti ujian dan sesudah mengikuti ujian itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi untuk video kali ini
Tip Tab Japan akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk mengubah identitas sebelum kita ikut ujian gitu. Nah, untuk setelah kita ikut ujian, itu akan dibahas di video yang berikutnya atau video yang lain lah mungkin ya. Nah, untuk mengganti identitas sebelum ikut ujian ini seperti apa sih? Jadi maksudnya ini, misal kita beberapa hari sebelum ujian, kita mencetak kartu ujian kita gitu. Kita mencetak kartu ujian kita dan ternyata kita baru sadar kalau ternyata nama atau tanggal lahir yang kita masukkan atau kita input saat pendaftaran itu ternyata salah gitu. Misalnya selisih 1 bulan, misalnya seharusnya saya tanggal lahirnya 11 Juni misalnya, ternyata saya salah pencet jadi 11 Mei misalnya. Itu bisa terjadi. Atau mungkin ketika mengetik nama ternyata ada yang typo, kurang 1 huruf misalnya, itu juga bisa terjadi dan kita baru sadar ketika kita mencetak kartu ujian. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini, yaitu dengan ini, membuka form yang akan saya tuliskan linknya di bawah ini, di bawah deskripsi maksudnya ya. Jadi kita cukup mengisi form ini untuk mengajukan pengubahan identitas atau pengubahan nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Jadi kita cukup mengisi form yang ada di sini, lalu kemudian kita submit. Nah, untuk link ini sebenarnya juga bisa kita buka melalui websitenya dari Prometric ini sendiri. Kita pilih yang mana aja sesuai ujian kita yang mana. Misalnya saya nursing care skill kemarin kan, kita pilih saja nursing care skill ini. Kemudian kita pilih yang Indonesia karena kita berada di Indonesia. Dan kemudian kita menuju halaman yang paling bawah. Nah, di sini ada tulisan Indonesia, Inggris, Jepang gitu kan. Nah, kita pilih yang Indonesia. Klik di sini untuk menghubungi melalui form pertanyaan. Nah, ini adalah link untuk mengakses form ini. Jadi ini sama persis seperti yang ada di sini. Kita buka saja. Nah, sama persis dengan yang ada di sini. Ini tentu saya buka, saya tutup aja tadi ya. Nah, seperti ini. Sama persis, kita bisa pilih cara yang mana saja. Kita bisa langsung klik link yang sudah saya tuliskan di deskripsi ataupun bisa juga melalui website dari Prometric. Nah, ketika kita sudah membuka form ini, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengisi nama sesuai dengan identitas. Kita harus isi nama sesuai dengan identitas yang ada di KTP atau SIM mungkin ya. Nah, misalnya ini nama-nama fiktif ya, karena ini cuma percobaan aja, tes aja gitu lah, uji coba. Nah, kemudian kita ketikkan ID Prometric kita. Kalau misalnya kita lupa atau nggak sempat mencatat ID Prometric kita bisa buka lagi kotak masuk atau inbox email kita yang kita pakai untuk mendaftarkan akun Prometric ini. Kemudian kita cari email pertama dari Prometric. Di situ akan tertera ID Prometric kita. Kita tuliskan aja seperti ini. Kemudian ketika kita sudah mengisi ini, kita harus mengisi email. Kita mengisi email yang sudah kita daftarkan untuk mendaftar akun Prometric gitu. Misalnya nih, kemarin daftarnya pakai ini, gitu kan? Nggak bisa. Nah, kita daftarnya pakai ini, hernanto456@tiptabgp.com. Nah, kita harus memastikan bahwa email ini benar, karena komunikasi kita dengan pihak Prometric hanya melalui email ini. Karena gini, sekalipun kita menelepon ke pihak Prometric untuk pengajuan pengubahan nama, kita tetap akan diarahkan untuk mengisi form ini. Jadi, tetap harus mengecek apakah email kita sudah betul atau belum. Karena misalnya kita dihubungi oleh Prometric, kita tidak akan tahu apakah kita dihubungi, misalnya email kita salah, seperti itu. Nah, kemudian kita pilih ujian apa yang ingin kita ubah. Misalnya kita sudah mendaftar ujian nursing care skill gitu kan. Nah, kita ubah saja kita pilih saja yang nursing care skill ini. Nah, kemudian tanggalnya, kita daftar ujian itu di tanggal berapa? Kalau nggak salah kemarin kan di tanggal 29 Juni ya. Nah, misalnya 29 Juni 2021. Nah, kalau sudah, nah ini yang akan kita lakukan di sini. Saya ingin apa nih? Ubah informasi, tahu mengenai voucher, tahu mengenai ID Prometric, dan lain sebagainya. Ada banyak nih kan. Nah, karena memang form ini itu nggak cuma dikhususkan untuk mengubah nama, bisa juga untuk mengajukan pertanyaan lain gitu. Nah, kita pilih aja yang ubah informasi pendaftaran saya, bisa nama, tanggal lahir, dan sebagainya ini. Nah, kemudian di bawahnya akan muncul informasi seperti ini. Informasi apa yang ingin Anda rubah gitu kan. Nah, berarti kalau kita misalnya nama yang salah, kita klik aja namanya. Atau kalau misalnya tanggal lahir yang salah, kita klik tanggal lahirnya. Kalau misalnya dua-duanya ya diklik dua-duanya. Atau misal semuanya ini salah gitu ya. Ya udah kita klik aja semuanya yang ada di sini. Seperti itu.
Nah, ini untuk sebagai contoh, kita ubah aja nama dan tanggal lahir, karena ini yang sering terjadi kesalahan gitu. Nah, setelah itu kita akan ketemu dengan kotak teks seperti ini. Kotak teks ini, kita akan menulis tentang nama yang salah dan nama yang benar gitu. Jadi, nama yang salah kemarin tertera di kartu ujian itu yang mana sih gitu. Nah, sekarang coba kita ketik ya. Ini cepet aja. Nama yang salah misalnya. Kita tuliskan secara lengkap, nama depan, nama tengah, dan juga nama belakang gitu kan. Nah, misalnya kemarin saya salah ketik misalnya nih ya, ternyata hurufnya kurang satu, jadinya R1 gitu kan. Nah, kemudian kita tulis nama yang benar seperti apa? Nama yang benar, nama depan, nama tengah, dan juga nama belakang. Nah, yang benar adalah pakai N, jadi R. Nah, seperti ini. Nah, kita harus tuliskan nama yang salah dan nama yang benar. Kemudian kalau misalnya tanggal lahirnya nih yang salah, tanggal lahir yang salah. Tanggal lahir yang salah. Kemudian misalnya nih 11 Mei 1999. Misalnya nih ya. Harusnya itu tanggal 11 Juni 1999. Tanggal lahir yang benar. Tinggal 11.06.99. Nah, setelah kita tulis identitas kita yang salah dan identitas kita yang benar, kita harus cek lagi apakah identitas yang kita tulis ini sudah benar 100% gitu. Karena ketika kita salah menuliskan identitas lagi, kita harus mengulang proses ini dari awal gitu. Jadi kan buang-buang waktu gitu kan. Kita harus efisien, kita harus segera membetulkan nama kita dengan cepat gitu, tanpa banyak memakan waktu gitu lah. Kita cek lagi apakah sudah betul namanya. Ketika kita sudah betul, kita bisa klik yang di sini. Saya setuju untuk menggunakan informasi pribadi dan klik submit. Nah, ketika kita sudah melakukan submit di halaman ini tadi, kita akan mendapatkan email yang seperti ini, berisi tentang konfirmasi bahwa kita sudah mengajukan pengubahan identitas seperti itu. Misalnya nih tesnya apa, tanggalnya kapan. Kemudian ini tanggal lahir yang diubah itu yang mana, yang salah yang apa, kemudian yang benar yang apa misalnya. Nah, misalnya ini salah semua nih, kita ubah semua. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, tapi jika kita sudah melakukan perubahan nama, jika pengubahan namanya itu sudah selesai dilakukan oleh pihak Prometric, sudah di ACC dan sudah diubah, maka kita akan mendapatkan informasi yang seperti ini. Permintaan perubahan informasi pribadi Anda telah berhasil diubah. Ini kalau pengubahan informasi pribadi kita sudah selesai dilakukan oleh pihak Prometric ya. Jadi kalau kita belum terima email ini, berarti perubahan itu belum dilakukan, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menerima email yang seperti ini, kita bisa cek lagi di akun kita apakah namanya atau tanggal lahirnya sudah betul sesuai dengan yang ingin kita ubah gitu. Nah, yang perlu jadi catatan adalah ketika kita mengubah nama, misalnya tadi ya, misalnya namanya ini Ernato, nama depannya, kemudian kita ubah lagi menjadi Ernanto karena kurang N ya misalnya. Nah, ketika kita ingin login ke websitenya Prometric misalnya, ketika kita ingin login, nama yang kita input ke sini harus sesuai dengan nama yang baru seperti ini. Jadi kita tidak bisa lagi menginput nama depan yang ini, Ernato ini, tapi kita harus menginput nama yang ini, Ernanto ini, karena namanya sudah diubah oleh Prometric. Jadi kita harus login dengan nama yang baru. Itu misalnya namanya keliru ya. Tapi kalau misalnya yang keliru cuma tanggal lahirnya, nama tidak akan berubah. Kita login tetap dengan nama yang sama seperti itu. Ya, kalau sudah sampai tahap ini sebenarnya sudah selesai. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Kalau kita sudah mendapatkan email seperti ini, berarti proses pengubahan nama sudah selesai dan kita bisa mengecek apakah nama di kartu ujian sudah tepat atau belum, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai berarti kita bisa mengikuti ujian dengan nama yang sudah betul, seperti itu. Ya, sesimpel itu sih sebenarnya, jadi nggak terlalu sulit, cuma kita harus
istilahnya telaten mungkin ya, jadi harus mengisi form, kemudian menunggu apakah namanya itu sudah di ACC atau belum sama Prometric seperti itu. Ya, nggak usah panjang-panjang lagi sih mungkin. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa.